Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hi, it's Achiba. Kali ini aku pakai style kerudung baru. How do I look? Well, di video kali ini aku akan bikin sebuah review buku fiksi yang adult, sekaligus juga ikutan posting barang dari BookTube Indonesia di bulan September ini dengan tema First Love. Nah, jadi buku yang akan aku review kali ini adalah Love from A to Z dari Eskali. Mungkin kalian bisa nebak ini buku tentang romance, yap, tapi ada yang lebih menarik lagi. Dan apakah itu? So, tonton terus sampai akhir. Buku Love from A to Z dari Eskali ini menceritakan tentang dua orang tokoh muslim. Kita bakal kenalan sama Jenna Balik dan juga Adam Chen. Jadi Jenna Balik ini adalah seorang siswa SMA di Amerika. Dia tuh punya masalah konflik terhadap gurunya, namanya adalah Mr. Fencer. Jadi si Mr. Fencer ini Islamophobe, dia tuh rasis sekaligus juga anti-Islam banget gitu. Yang akhirnya bikin Jenna nih sebagai seorang muslim ngerasa geram gitu, ngerasa ada hal yang tidak adil. Makanya dia bikin gerakan untuk menuntut ketidakadilan itu dan menuntut tindakan si Mr. Fencer ini. Dia mau bikin gerakan hashtag eat them alive gitu. Tapi sebelum gerakan ini tuh benar-benar terjadi, dia udah dipanggil sama kepala sekolahnya duluan, sampai akhirnya si Jenna ini kena hukuman diskors dari sekolahnya. Nah, gara-gara hal itu, kemudian dia berpikir untuk pergi ke Doha, Qatar, untuk tinggal sama tantenya, Auntie Nandi, dan menghabiskan masa spring break di sana. Di sisi lain kita bakal ketemu sama yang namanya Adam Chen. Adam Chen ini adalah seorang muslim convert. Dia asalnya dari Kanada tapi kuliah di London. Dan selama spring break itu dia memutuskan untuk berhenti dari kuliahannya. Kenapa dia berhenti? Well, ini adalah semacam hal yang cukup bikin spoiler juga gitu, karena Adam sendiri nggak bilang sama keluarganya gitu kan. Jadi makanya itu salah satu alasan kenapa harus baca buku ini. Secara tidak sengaja, Adam dan Jenna ini ketemu di London Heathrow Airport karena Jenna tuh dari Amerika, transit dulu gitu kan di London. Nah, ternyata Adam menemukan bahwa Jenna ini punya kesamaan dengan dirinya. Si Jenna ini punya jurnal namanya Marvel Unedited. Jadi Marvel Unedited jurnal ini terinspirasi dari kitab Marvel of Creation and Artifice of Existence yang dikarang oleh Zakaria Kazwini. Kitab apakah itu? Silahkan di-googling sendiri. Karena hal itu, Adam nih kayak punya perasaan, bisa dibilang ya suka pada pendengar pertama gitu. Apalagi karena Jenna ini kan muslim. Pas Adam mengucapkan salam, ya Jenna jawab gitu ya, waalaikumsalam gitu kan. Terus juga ada kesan tersendiri karena Jenna ini tuh pakai hijab warna biru gitu kan, kayak aku sekarang. Nah, jadi warna biru ini tuh punya kesan tersendiri buat Adam gitu kan. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di Doha, Qatar. Si Jenna ketemu sama tantenya, Auntie Nandi, dan juga Adam nih sama ade dan ayahnya gitu. Tapi karena konsep di buku ini sendiri adalah berupa jurnal, jadi semacam kita tuh membacanya kayak baca diarinya Jenna dan juga Adam gitu kan. Babnya tuh silih berganti dari sisi Jenna dan juga sisi Adam gitu. Masing-masing mereka menceritakan tentang hal-hal yang Marvel dan juga hal-hal yang oddity gitu yang mereka alami. Bisa dibilang tuh kalau kayak diagram Venn, ini kehidupan Jenna, ini kehidupan Adam, tapi mereka ketemu di tengah gitu. Jadi ada cerita yang tertaut satu sama lainnya. Cerita sendiri kaya dengan cultural diversity, karena di sini tuh nggak cuman tentang Adam dan Jenna aja, kita juga bakal dikenalkan sama teman-teman di lingkungan sekitar mereka, asal-usul yang berbeda dengan budaya dan juga pemikiran-pemikiran yang berbeda. Penulisnya sendiri menekankan bahwa buku ini buku romance, iya gitu kan, karena kita bakal merasakan keuuan dari cerita si Jenna dan juga Adam ini gitu kan, yang masih remaja, tapi karena mereka merepresentasikan muslim gitu ya, jadi kisah romansnya tuh nggak over the limit. Hal-hal yang lucu aja sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba Jenna nih mulai kepikiran tentang bagaimana manisnya berkarismanya ada, terus dia mulai berpikir no Jenna, lower the gauge. Tapi cerita ini tidak semulus itu karena begitu kita ketemu bab interlude, plot twist abis gitu loh, yang kepikir tuh ini udah mau tinggal ending, happy ending doang, tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena di bagian interlude ini konfliknya mulai klimaks yang akhirnya bikin
Adam dan Zainab. Kenapakah itu? Harus banget baca bukunya. Yang menariknya lagi dari buku ini tuh kayak aku ngerasa semacam diajak untuk masuk ke dalam cerita itu gitu kan. Bagaimana si Zainab nih lagi main ke Shok Waqif di Doha. Jadi Shok itu macam kayak pasar gitu, traditional market. Mencoba hal-hal yang belum pernah dia rasakan gitu selama dia tinggal di Amerika. Tapi Wells walaupun bisa dibilang dia discourse gitu ya, dia tinggal di Doha, Qatar, tapi dia berusaha untuk tetap menjalankan gerakan Eat Them Alive-nya itu untuk menuntut tindakan si Mr. Fencer yang Islamophobe ini gitu. Jadi kayak dia working from home kali ya gitu kan sama temen-temennya yang ada di Amerika sana. Buku ini sendiri cocok banget dibaca buat remaja, nggak cuman terkait dengan kisah romans antara Adam dan juga Zainab, tapi juga bagaimana penulis ini menyampaikan hal-hal yang menurutku bisa banget kita belajar dari situ gitu. Bagaimana tentang toleransi, kita bakal belajar juga dari Adam nih, yang dia tuh sebenarnya tipikal yang shy cat gitu, tapi cukup berkarisma juga. Kenapa dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf di umurnya dia 11 tahun, karena ketika dia melihat ayahnya yang udah convert duluan, dia merasa Islam itu memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Tapi apakah benar gitu dengan menjadi seorang muslim itu dia bisa menemukan kedamaian gitu di saat dia sendiri punya konflik yang bahkan gak dia ceritakan ke keluarganya. Aku pribadi suka banget sama buku ini, walaupun memang bisa dibilang alurnya itu terlalu lambat, tapi begitu masuk interlude tuh nah kayak seperti aku bilang, nggak cuma plot twist tapi juga alurnya mulai makin meningkat gitu. Menarik juga, apalagi cover yang lama itu kan warna biru tuh, ada di situ Adam Chan sama Zainab Malik gitu kan, real human di situ. Aku mikir kayak kalau misalkan buku ini dijadiin film Netflix kayak bakal seru banget gitu, dengan konflik-konflik khas masa muda, dengan konflik batin yang dialami oleh masing-masing tokoh. Yap, oke, itu tadi review dari Love from A to Z dari SK Ali. Semoga kalian tertarik untuk baca bukunya. Aku sendiri bakal baca bukunya di script. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.